Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel unboxing. Oke teman-teman, kali ini di kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan sebuah alat pertukangan kayu, yaitu meter saw dari brand Ryu tipe RMS 8. Ini yang tipe sliding, bisa maju bisa mundur. Oke, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share bila perlu. Oke, di sini kita akan memperkenalkan dan mereview sebuah alat yang banyak digunakan dan wajib bagi tukang kayu. Mari kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, yang pertama ini fitur slidingnya. Jadi memudahkan kita untuk memotong papan yang agak lebar ya. Ini bisa memotong papan yang agak lebar, ukurannya bisa mencapai berapa senti ya? Ya Mas, Bang Juki. Aku ngambil. Oke, untuk pemotongan ini bisa mencapai 20 cm. Jadi papan 20 cm masih bisa. 40 cm juga bisa, tapi kita potong bolak-balik ya. Ini fitur sliding. Alat ini sudah saya gunakan selama 2 tahun kurang lebih. Jadi besi slidingnya ini sudah karatan. Sudah karatan, tapi masih bisa. Ini seharusnya dikasih minyak pelumas supaya lebih jos ya. Oke, itu untuk fitur yang pertama. Fitur yang kedua pada umumnya di meter saw adalah apa ini namanya? Meter gate. Bukan ya. Ini untuk potong sudut. Nah, di sini sudah terdapat ukurannya. Ya. Nah, ini menandakan garis merah ini menandakan ukuran yang akurat pada meter saw ini. Ini 0, kalau garis merah di angka 0 ini berarti potong lurus. Kemudian berikutnya 15 derajat, 22,5 derajat, 30 derajat sampai ke 45 derajat. Caranya adalah mudah. Tuas ini kita putar, kita kendorkan ke arah kiri. Nah, setelah tuas kita kendorkan, kemudian tuas yang bawah ini kita angkat seperti ini. Kemudian kita belokkan sesuai kebutuhan kita. Ke kiri atau ke kanan juga bisa ya. Karena ke kanan juga di sini ada ukuran potongnya. Ini tinggal kita geser saja ke 15 derajat. Kemudian 25 sampai ke 45 derajat. Wah, ini mentok sebentar. Nah, 45 derajat. Nah, setelah kita sesuaikan ukurannya, baru kita kunci lagi tuas ini. Kita kencangkan supaya tidak bergerak atau berubah. Nah, ini sudah kuat. Oke, ini kita kembalikan lagi ke pemotongan lurus.
Oke, berikutnya ada dust collector ya. Ini untuk pembuangan debu potong, debu potongan kayu. Ini debunya masuk ke sini. Nah, ini bekas pemotongan kayu. Jadi debunya masuk ke sini. Ini bisa digunakan juga untuk vakum ya. Kita sambungkan selang vakum ke sini. Oke, caranya mudah, tinggal kawat ini kita tekan untuk memasukkannya. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukin. Dan berikutnya adalah penguncian sliding. Di sini ada tuas pengunciannya. Jadi ini diputar. Kalau kita kunci, tinggal kita kencangkan saja. Ini tidak bergerak atau tidak berfungsi slidingnya. Kalau kita kendorkan, ini akan berfungsi kembali. Jadi itu penguncian untuk slidingnya. Oke, berikutnya adalah penguncian untuk ditekuk ya, seperti ini. Ketika kita akan membawa kemana-mana, ini ada tuas untuk mengunci. Nah, yang ini tuasnya. Ini tidak usah diputar, ini cukup didorong saja. Nanti akan mengunci ke sini ya. Nah, kemudian ini tidak bisa diangkat ya, karena dikunci. Ini efektif ketika kita akan membawa ke tempat kerja. Oke, berikutnya ada tuas untuk memotong miring. Posisi tuasnya ada di belakang. Yang ini tinggal kita putar ke kiri. Ke kanan. Ke kanan supaya kita bisa memotong miring dan disesuaikan dengan ukuran potong miring yang ada di sini di bawah. 15-30 sampai ke 45 derajat. Ini dia. Jadi ketika tadi tuasnya kita kendorkan, maka untuk pemotongan ini bisa kita miringkan juga. 0 lurus, kemudian 15 derajat. Kita tinggal dorong saja ya. Kita miringkan. Kemudian 30 derajat dan 45 derajat. Jadi miring seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, ketika sudah sesuai dengan ukurannya, kita kencangkan kembali. Seperti ini. Ini sudah tidak bergerak. Oke, ketika kita kembalikan, kendorkan lagi. Kita kembalikan seperti semula di 0 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian kencangkan lagi. Kemudian di sini sebetulnya ada extension ya. Ada besi memanjang untuk
menahan kayu yang kita potong agak panjang, karena di sini punya saya sudah lupa naruhnya di mana ya. Oke, lanjut kita akan tes potong. Bagaimana cara memotong kayu dengan menggunakan meter saw ini. Oke, yang pertama kita potong lurus. Bagaimana cara nyalakan ya? Ini ada safety ya, tombol safety. Jadi kalau triggernya kita tekan ini nggak nyala, kecuali safety ini kita tekan. Jadi kalau safety ini kita tekan, ini bisa nyala. Jadi untuk keamanan ya. Jadi sekali lagi trigger ini tidak akan berfungsi kalau safety-nya tidak ditekan juga. Oke, mari kita lihat bagaimana memotong kayu. Seperti ini hasilnya. Kita lihat hasil potongnya. Ini lurus. 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 Oke, sekarang kita potong di kemiringan 15 derajat. Tuasnya kita puter, kendorkan. Kemudian tuas bawah kita tekan sambil digeser. Nah, kita tentukan arahnya ke angka 15. Kita coba. Ini pemotongan 15 derajat. Oke, sekarang kita potong 45 derajat. Derajat untuk membuat siku seperti ini. Nah, ini sangat presisi. Ini juga presisi ya. Oke. Untuk pemotongan siku sangat presisi. Tapi ini karena sudah saya kalibrasi ya. Jadi ketika beli baru itu biasanya harus kita kalibrasi terlebih dahulu. Kebetulan punya saya kalibrasinya hanya pada bagian mata pisau saja. Mata pisau atau blade-nya di bagian ini. Nah, jadi kalau miring, mata pisaunya miring ke kiri, maka potongan akan sedikit bengkok ya. Ketika motong lurus akan bengkok. Tapi ini karena sudah saya kalibrasi, jadi sudah lurus ketika potong lurus. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya ada fitur memotong ngambang ya,
tidak sampai ke bawah, yaitu kita potong supaya tidak bablas. Nah, di sini pengaturannya ada di sini, di baut ini ya. Baut ini tinggal kita kendorkan sebentar. Ini kunci L bawaan, tapi plusnya sudah tidak bisa ya, ini sudah ledes. Jadi kita dapat kunci bawaan dari paket pembelian Metersaw ini. Nah, untuk memotong mengambang, artinya memotong tidak amblas sampai ke bawah, kita tinggal kendorkan baut ini. Nah, kita kendorkan, kemudian kita majukan. Nah, setelah itu kita kencangkan kembali seperti ini. Nah, kemudian kita tekan ke bawah. Nah, ini tidak akan memotong sampai bawah ya, tergantung kedalaman yang kita inginkan ya. Kita sesuaikan dari baut yang ini. Nah, ini tinggal kita putar, tapi sebelumnya kita putar dulu ini yang hitam. Yang hitam diputar, kemudian tinggal kita sesuaikan kedalaman potongan kayu yang kita inginkan. Kita contohkan. Nah, ini kedalaman cuma 1 cm ya. Ya, kita sesuaikan saja menurut kebutuhan kita masing-masing dalam bekerja. Oke, seperti itu. Ini hanya saya praktekkan saja. Jadi ini tinggal diputar yang hitam ini, kemudian atasnya. Oke, seperti itu. Ini kehalangan apa ini, kabel. Jadi kalau dikembalikan, kita kendorkan lagi bautnya dan kita mundurkan lagi seperti ini, baru kencang. Ini sudah sampai ke bawah lagi ya pemotongannya. Jadi kedalaman bisa diatur. Baik, seperti itu. Kemudian di sini sebetulnya ada klem ya, cuma klemnya saya lupa naruh di mana. Jadi klemnya itu untuk menjepit kayu yang akan kita potong, sehingga kayu yang akan kita potong tidak akan bergerak. Seperti itu. Oke guys, pemakaian ya, selama kurang lebih 2 tahun ini belum pernah rusak. Mesinnya awet dan belum pernah ada kendala sama sekali. Untuk harga kurang lebih di angka 1516, bahkan ada seller yang menjual 17, tergantung sellernya. Untuk link pembelian nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, pada umumnya sama seperti yang lain, ada merek NRT, modern dan yang lainnya, yang bentuknya juga kemungkinan sama. Anda tinggal mencari di channel-channel lain yang membahas tentang Metersaw. Berikutnya, cara mengganti blade atau membuka blade mata gergajinya. Jadi langkah pertama adalah membuka baut yang ada di sini. Yang ini ya guys. Baut yang ini kita buka.
kemudian kita dorong ke belakang. Nah, jadi kita dorong ke belakang. Yang ini apa ini pens apa namanya, lupa ya. Kita dorong ke belakang sampai terlihat kuncinya. Ini pakai kunci bawaan tadi, kunci L, kunci hex. Nah, ini muter untuk mengendorkan, untuk membuka, bukan seperti biasanya kita membuka baut ya, ke arah kiri, tapi ini ke arah kanan. Jadi seperti mengencangkan baut. Dan di sini terdapat tuas untuk kita tekan pada saat membuka blade-nya. Nah, ini kita akan tekan ketika membuka blade tersebut. Kuncinya ya. Ini seperti ini. Ini kita tekan. Kemudian kita putar untuk membukanya sekali lagi ke arah kanan, ke arah mengencangkan ya. Jadi ini kebalikannya. Kita tekan sampai terkunci. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi seperti ini. Jadi ini berbeda pada umumnya kita mengencangkan baut. Ini blade-nya saya ganti merek apa ini, Bull ya. Karena bawaan dari pembelian meter saw ini itu kurang tajam. Nah, saya beli yang merek Bull. Ini lumayan, nggak bagus-bagus amat ya, tapi lumayan. Ya mungkin ada merek-merek yang bagus seperti Pret, DeWalt, Bosch dan yang lainnya. Ini ukuran 7 inci untuk blade-nya ya. Oke, bagaimana cara memasangnya kembali? Kita tinggal masukkan lagi. Jangan kebalik ya. Posisinya harus menghadap, matanya harus menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Kita pasang asnya, lalu bautnya. Sekali lagi, untuk mengencangkan ini ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kita membuka baut. Nah, jadi beda pada umumnya ya. Kalau untuk mata gergaji, kita kencangkan ke arah membuka baut sambil kita tekan tuas yang ada di samping ini. Nah, ini sudah kencang. Setelah itu kita kembalikan cover ya. Ini cover blade-nya kita kembalikan. Kemudian kita luruskan dengan tempat bautnya. Kita kencangkan lagi. Seperti ini. Oke guys, seperti itu cara mengganti mata pisau atau blade dari meter saw Ryu ya. Oke, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi Anda yang baru membeli alat potong kayu meter saw ya. Untuk fiturnya kemungkinan tidak jauh berbeda dengan merek-merek Cina yang lain, NRT, modern dan sebagainya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.